Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sehat, Bang Dullah Angga. ya. Alhamdulillah sehat. Sudah lari pagi, Bang Dullah, pagi ini? Kan Sudah habis subuh tadi habis dari subuh musala tadi. udah jogging jogging. Iya. Iya, soalnya kata presiden, pemimpin tuh harusnya bisa lari, tapi jangan lari pagi katanya. Baik, Bang Dullah, saya akan menyoroti beberapa Iya. hal di antaranya bahkan media Indonesia menjadikan editorialnya di pagi hari ini, MA kubur mimpi Muldoko. Ini ketika peninjauan kembali Muldoko ditolak. Demokrat mengatakan AHY menang telak 18-0 gitu ya. Bahkan elit Partai Demokrat mengatakan jangan ada lagi deh Muldoko-Muldoko gitu ya, ingin membegal partai. Yang pertama, mungkin saya ingin menyoroti bagaimana sebenarnya Demokrat ini keberadaannya hingga sampai staf kepresidenan itu begitu menggebu-gebu gitu ya melakukan hal ini. Lalu yang kedua, ini kaitannya ketika trending di media sosial dan juga pemberitaan nama Harun Masiku dalam beberapa hari kemarin juga gitu ya. Semakin masyarakat ini jengah dengan tingkah laku KPK yang sebenarnya Harun Masiku ini mau diapain gitu, mau dicari, dibiarkan atau bagaimana. Nah, dua hal ini Bang Dullah menjadi awal pembicaraan kita. Iya. Bagaimana dari sorotannya Bang Dullah? Iya. Baik, pendengar Radio Rasul insyaallah dirahmati Allah Ta'ala pada Jumat pagi yang berkah ini. Pertama soal Muldoko. Sebenarnya Muldoko itu kan kepala staf kepresidenan. Hmm, hmm, Jadi dia berarti anak buah langsung dari Jokowi. Aneh bin ajaib hmm, dalam satu tata kelola pemerintahan, seorang pejabat melakukan kegiatan di luar jobnya hmm, tanpa seizin sepengetahuan atasannya. Itu aneh bin ajaib. hmm, hmm. Jadi di galaksi manapun tidak ada itu. Mungkin Galaksi. kecuali hanya Indonesia saja. Iya, iya, iya. Sebab eh, apa urusannya Partai Demokrat dengan dia sebagai kepala staf presiden Hmm, seperti itu. hmm, Nah, berarti ini kan ada cawe-cawe hmm, dari istana kan. hmm, Nah, dan itu terpublikasi sampai berapa bulan. Apakah kemudian ada teguran dari presiden kepada Muldoko hmm, seperti itu? hmm, Ketika intervensi buat muktamar apa luar biasa apa, hmm. ternyata tidak ada teguran, tidak ada sanksi, bahkan kemudian majukan PK. Iya. Berarti kan ini masuk dalam kerangka skenario Jokowi itu sendiri Hmm, seperti itu. hmm, hmm. Sehingga kemudian kalau misalnya Demokrat bisa dikuasai oleh istana, nanti partai apalagi dikuasai istana, seperti sekarang kasus Golkar misalnya. Iya. Kan saya biasa katakan bahwa 3 ketua umum itu yang statusnya rawat jalan di KPK itu Hmm, kan hmm, ketua umum Golkar, hmm. ketua umum PAN, dan ketua umum PKB. Iya. 3 ini kan status tahanan rawat jalan. Nah, Rawat kalau jalan. macam-macam rawat nginap kan. Macam-macam ciduk Nah, ya. Cido. Jadi kemarin ketika Erlangga ketemu diam-diam dengan Anies, Iya. langsung kemudian Langsung. dipanggil Kejaksaan Agung seperti Betul, itu. betul. Begitu juga Nasdem, apa menterinya apa segala macam Hmm, diciduk. Tapi dalam konteks dengan Harun Masiku itu si mantan menteri Info itu diambil. Tapi kan tidak hanya dia hmm, dalam kasus sekian puluh triliun hmm, hmm. itu kan ada pejabat yang lain, orang lain. Tapi karena orang lain itu berada pada koalisi partai besar, katakanlah Iya. misalnya keluarganya partai besar, itu Hmm, nggak diapa-apain, iya. cuma menteri itu saja yang lain seperti itu. Nah, Hmm, begitu juga dalam kasus Harun Masiku, nanti kita akan hmm, itu relevansinya hmm, hmm. dengan Muldoko ini. Ini Iya, satu poin. Yang iya. kedua bahwa apakah itu menunjukkan independensi MA? Nah, Hmm, kalau itu alhamdulillah artinya bahwa MA tidak merasa diintervensi betul, betul. oleh istana, oleh siapa saja, sehingga kemudian dia tahu prosedur bagaimana persoalan internal suatu partai, Hmm, hmm, ADRT-nya, hmm. tahap-tahap pengambilan putusan, muktamar dan seterusnya, sehingga kemudian berdasarkan itu maka kemudian yang sah itu adalah AHY seperti itu. Hmm, Tapi yang dikhawatirkan itu adalah jangan sampai kemudian ini juga merupakan satu dagang sapi. Nah,
dagang sapi itu misalnya kalau kita lihat AHY punya gaya itu kan ketemu sana, ketemu sini, ketemu sana, kemudian terus AHY sering atau Demokrat sering memaksa cepat Anies harus umumkan cawapres seperti. Nah ini kan dalam survei beberapa lembaga survei, AHY itu masuk urutan kelima dalam cawapresnya Ganjar. Nah, dan dia kan juga sudah ketemu dengan Puan kan, dalam soal politik itu ya sah-sah aja. Kemudian si Anies kan ya dalam bahasa gaya orang Jawa itu ya silaturahim tetap bisa berjalan dengan siapa-siapa. Tapi dalam etika politik, fatsun politik, ketika sudah berada pada koalisi 3 partai ini, koalisi perubahan, terus kemudian ketemu dengan koalisi yang yang akan dirubah, itu kan dalam fatsun politik, etik politik itu kurang bagus kan, seakan-akan AHY ini cari lapangan baru dan seterusnya. Sehingga jangan sampai ini merupakan satu bargaining bahwa AHY menang, Muldoko kalah, tapi nanti kemudian jadi cawapresnya Ganjar misalnya. Bisa aja seperti begitu kan. Nah, bisa seperti itu. Nah, karena itu maka bisa jadi. Ya, bisa jadi aja sebab kemarin kita lihat Hakim Agung yang ditangani oleh KPK itu bebas di pengadilan. Dan ini 8 tahun saya di KPK belum pernah ada kasus di pengadilan itu bebas. Belum pernah. Karena waktu sebelum KPK diobok-obok sama Jokowi, itu proses penetapan seseorang menjadi tersangka itu saya selalu katakan kepada teman-teman KPK, Anda yakin 99%. Begitu tetapkan tersangka, dia divonis di pengadilan. Ada 100% Pak Abdullah. Saya bilang 1% itu otoritas Allah. Allah bisa membolak-balik hati seseorang di pengadilan. Tapi Anda secara manusiawi menetapkan, pastikan 99%. Dan selama saya 8 tahun di KPK tidak pernah ada yang lolos di pengadilan. Tidak pernah lolos pengadilan seperti itu. Kalau di pra-peradilan ada, misalnya ketua DPR, siapa itu? Ketua DPR itu siapa lagi itu yang ditangkap KPK itu? Setia Novanto. Pra-peradilan, ya Setia Novanto. Pra-peradilan dia menang. Kemudian KPK tetapkan lagi tersangka lagi dengan pasal yang lain. Kemudian akhirnya sampai sekarang di penjara seperti itu. Nah, tapi ini ada Hakim Agung yang lolos di pengadilan negeri tingkat pertama. Nah, sekarang KPK karena dorongan dari masyarakat segala macam, khususnya alumni KPK, mereka ajukan kasasi ke ke Mahkamah Agung. Nah, jadi ini beberapa jangan sampai ini kemudian ada permainan sandiwara seperti itu. Tapi ternyata tidak. Saya respect angkat topi kepada MA bahwa mereka independen, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, dengan demikian mengalahkan Muldoko, memenangkan AHY. Itu soal MA. Muldoko. Tapi kemudian ini jadi pelajaran buat para politisi. Pernah memanggil Muldoko, DPR bahkan kemudian tidak menggunakan. Kenapa ada kepala staf istana loh? Bukan. Halo Bang Dullah. Ya. Ini agak terputus-putus ini teleponnya nih. Sekarang saya bergerak, bisa? Ya, bisa. Halo? Bisa ya? Nah, jadi maksud saya bahwa menggunakan hak interpelasinya atau hak bertanya kepada Presiden bahwa ada anak buahnya yang kemudian cawe-cawe masuk kepada persoalan intervensi partai politik yang lain yang itu bukan sama sekali jauh daripada job description seorang istana, kepala staf istana seperti itu. Itu catatan buat partai-partai politik sehingga dengan begitu maka pemilu 2024 saya harap bahwa masyarakat menggunakan haknya 5 tahun sekali itu untuk memilih partai-partai yang betul-betul selama ini melawan oligarki, yang selama ini melawan pelanggaran hak manusia, melawan intimidasi dan seterusnya. Itu poin pertama kita pagi ini. Yang kedua,
Harun Masiku. Iya. Sebenarnya kan Harun Masiku itu baru kira-kira 3 bulan dia kabur. Itu kembali ke Jakarta, dan itu ada CCTV-nya di bandara. Iya. Di bandara. Nah, itu waktu sebelum peristiwa kepemimpinan Jokowi, ada kepemimpinan Firly. Teman-teman KPK itu datang ke Jakarta Selatan yang dekat kawasan mendekati Yin Ciputat itu, PT IKI dulu itu situ ada di situ. Itu datang ke situ karena dia sembunyi di situ. Sembunyi di situ. Dekat UIN itu ya. Jadi teman-teman iya, dekat UIN PT IKI dulu itu kan ada. Iya, PT IKI di situ. Ada apa namanya semacam kompleks polisi apa di situ saya lupa. PT IKA, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Kan daerah situ. Nah, itu teman-teman KPK ke sana datang, apa namanya? Sergap. Apa yang terjadi? Kemudian teman-teman KPK ini ditangkap oleh polisi dengan kemudian alasan pemeriksaan narkoba apa segala macam. Nah, teman-teman ini kan pakai pakaian preman kan sebagai melakukan apa semacam OTT begitu. Nah, ya. Ditangkap sama polisi, kemudian diperiksa, katanya ini kena narkoba, sehingga kemudian apa namanya, maka hilanglah seperti itu, nggak bisa ditangkap itu si Harun Masiku. Nah, kemudian pergantian kepemimpinan Firly, udah selamat dia. Kenapa? Karena si Harun Masiku, coba bayangkan Nazarudin dengan Harun Masiku. Nazarudin itu bendahara umum partai berkuasa. Yang waktu itu SBY sebagai presiden, SBY sebagai ketua pembina Partai Demokrat. Tapi SBY itu konkret, jelas dia bantu KPK. Maka dia perintahkan Polri untuk bantu KPK mengejar Nazarudin. Nah, maka kemudian teman-teman kejar sampai ke Kolombia dan ditangkap. Saya hitung waktu itu cuma 4 bulan. 4 bulan atau 5 bulan. Karena saya yang periksa Nazarudin dalam saya tanyakan bagaimana prosesnya, apa namanya, sampai saya bilang, kenapa KPK panggil kamu datang waktu kamu di Singapura tidak datang? Dia bilang, saya Pak, tapi saya dilarang sama orang apa namanya untuk tidak boleh datang. Sebenarnya siapa yang larang? Dia nggak mau sebutkan apa, tapi saya ngerti lah siapa yang apa namanya seperti. Nah, tapi SBY serius itu. Nah, sekarang ketika Harun Masiku, Jokowi tidak punya komitmen untuk bisa memerintahkan Polri untuk membantu KPK untuk menangkap Harun Masiku. Padahal Harun Masiku itu ada dalam negeri waktu itu yang 3 tahun lalu itu. Kenapa? Harun Masiku itu bukan pejabat, bukan orang DPP, bukan apa semacam. Tidak dikenal sama sekali. Tapi karena melibatkan sekjen dan ketua umum partai PDIP, maka kemudian itu dihindari agar supaya jangan sampai Harun Masiku ditangkap, karena kalau ditangkap nanti terlibat ini ketum dan sekjen PDIP. Nah, itu problem. Sehingga kemudian ada spekulasi jangan-jangan Harun Masiku sudah dihabisin seperti itu. Sehingga apa namanya? Ada spekulasi itu ya. Ada spekulasi dalam teori intelijen. Dalam teori intelijen Mas Angga, ketika seseorang itu diperlukan, itu dipelihara, dijaga dan seterusnya. Tapi ketika sudah tidak diperlukan lagi, dihabisin. Ingat dulu kasus yang bom Bali dari Malaysia itu. Dr. Azhari. Dr. Azhari itu dosen di salah satu universitas di Malaysia. Saya tanya sama teman dosen di Malaysia. Dia bilang, oh itu kalau di Malaysia istilah special branch. Jadi Intel dia Intel. Nah, kemudian dia kabur ke Indonesia, kemudian pindah. Dia itu kan kemana-mana bom di pinggangnya, Kan dia pakar, dia jurusan apa namanya kimia kan, jadi dosen kimia. Jadi dapat kemana-mana bom seperti itu. Jadi untuk bunuh diri atau begitu. Kenapa waktu ditangkap itu tidak ada, waktu dibunuh ditembak itu tidak ada bom. Jadi artinya bahwa ketika sudah tidak diperlukan dihabisin seperti itu dalam operasi intelijen. Jadi ada kekhawatiran sudah 3 tahun tidak tahu di mana semacam itu, bisa saja bahwa dia sudah dihilangkan
dihabisin. Nah itu. Nah, ini pengalaman kasus Anggodo. Ya. Anggodo itu kasus Kementerian Pertanian, Kehutanan. Dia lari ke Cina. Kemudian dikejar satu itu. Tahu-tahu setelah sekian tahun kemudian dia kembali. Dia kembali ke Indonesia. Ada supir taksi lewat di Pondok Indah itu, kan rumah dia di Pondok Indah. Dia lihat, oh itu kan Anggodo yang dikejar KPK. Dia kenal. Dia itu supir taksi telepon ke KPK. Pas saya lihat ada Anggodo di rumahnya. Teman-teman kejar ke sana ke Pondok Indah. Dia lari ke atas ke bumbu rumah apa semuanya, tapi akhirnya ketangkap juga. Nah, jadi itu persoalan bahwa dia Harun Masiku itu sudah kembali, karena kalau di luar negeri bisa pakai Interpol sebelum kejar, maka dia kembali ke Indonesia lebih aman sebenarnya dia di Indonesia. Tapi khawatirnya kalau desakan terus dari masyarakat bisa saja dihabisin. Nah, jadi oleh karena itu maka kasus, kalau Mas Angga ingat kasus Antasari yang membunuh Nasarudin itu, dalam konteks seperti operasi intelijen jadikan tuh untuk menghilangkan jejak dihabisin seperti itu. Nah, ini yang saya berharap bahwa untuk Firly yang dikasih kado sama Jokowi tambah 1 tahun, supaya kemudian kalau setelah selesai tahun, ya kan kado, sudah sekian belasan tahun tidak pernah ada pimpinan KPK mempersoalkan masa jabatan 4 tahun, orang happy aja 4 tahun segala macam. Atau kemudian dikasih tambah 1 tahun karena supaya 2004 selesai, sehingga kemudian lengser dengan aman, dengan damai, tanpa diganggu gugat oleh pimpinan KPK yang baru. Nah, sehingga saya menyarankan kepada Firly untuk manfaatkan 1 tahun sisa itu, ya udahlah segera ditangkap saja itu Harun Masiku kalau memang masih hidup. Kalau sudah tidak ada lagi, ya sudah diumumkan saja. Diumumkan saja bahwa sudah meninggal. Seperti misalnya 3 orang yang dituduh atau ditersangkakan oleh polisi yang membunuh 6 orang FPI di Tol 50 itu, kilometer 50, alasan FPI. Itu kan disebutkan satu meninggal. Nah, apakah itu meninggal betul atau dimeninggalkan? Nah, itu yang jadi persoalan, sehingga kemudian 2 orang saja dibawa ke pengadilan, tapi kemudian akhirnya juga bebaskan seperti begitu. Nah, itu soal Harun Masiku. Sehingga begitu, tetap saja saya menyarankan kepada umat Islam, masyarakat, rakyat yang konsen kepada bagaimana masa depan Indonesia, pemilu kali ini betul-betul pilih caleg jangan dari 6 partai yang bermasalah ini, sehingga kemudian jangan lagi mereka berkuasa lagi di legislatif, kemudian pilih presiden yang juga lagi kemudian tidak lagi membawa Indonesia nanti ke depan tambah parah. Bayangkan kalau misalnya Ganjar atau Prabowo yang terpilih, maka IKN itu jadi Beijing ketiga. Beijing kedua itu Jakarta. Karena kan dalam APBN itu Sri Mulyani mengatakan biaya untuk IKN itu 19% dari APBN. Sisanya investor dan menjual aset yang ada di Jakarta. Jadi kantor-kantor kementerian itu dijual. Nah, persoalannya siapa yang beli? Apakah YK bisa beli? Apakah Ical bisa beli? Yang lain pribumi bisa beli? Enggak. Nah, mereka yang beli, sehingga nanti Jakarta menjadi Beijing kedua. Nah, kemudian ikan menjadi Beijing ketiga. Coba Anda bayangkan, dalam undang-undang pertanahan, orang mendapatkan HGU itu hanya 25 tahun. Kemudian kalau diperpanjang itu tambah 10 tahun lagi, maka maksimal 35 tahun. Tapi IKN ini Jokowi nawarkan sampai khusus untuk IKN, Jokowi nawarkan itu 160 tahun, bahkan sampai 190 tahun. Itu Singapura itu tertinggi 99 tahun, kemudian dibongkar. Jadi rumah flat itu usianya 99 tahun, jadi dibongkar. Ini Indonesia itu 90 tahun, kemudian menawarkan 30.000 hektar buat mereka pengusaha-pengusaha Cina itu untuk bangun IKN itu. Jadi bisa dibayangkan 20 tahun mendatang, 25 tahun mendatang jadi Beijing ketiga. Itu problem luar biasa, sehingga akhirnya Beijing ketiga. Baru kemudian sampai dia bilang dia punya Presiden
presiden belakang layar itu siapa? LBP. LBP itu bila nanti mandor itu juga datangnya dari Cina. Cina juga. Bayangkan mandor, jadi orang Indonesia nggak ada dari Cina juga seperti itu. Nah ini berbahaya sekali kalau misalnya bukan Anies yang jadi presiden, itu problem serius. Belum lagi utang kita, kemudian hutan kita, laut kita dan seterusnya seperti itu. Nah itu Mas Angga, persoalan Harun Masuki ini kita selesaikan dengan cara yang baik supaya kemudian masyarakat bangsa negara Indonesia itu bisa lebih baik lagi. Terakhir Bang Dullah, bisa boleh satu lagi Bang Dullah, ini komentar singkatnya saja. Ketika tadi di kasus mengenai PK Muldoko ditolak oleh MA, ini kita ke putusan MA yang dinilai perlu dieksaminasi mengenai kasasi Sambo. Singkat saja nih Bang Dullah, bagaimana ini nih ceritanya? Ini kehilangan banget nih rasa keadilan masyarakat tuh, Masya Allah melihat hal ini kok gitu ya. Jadi dalam Undang-Undang KPK itu disebutkan bahwa kalau orang KPK melakukan korupsi ditambah 30% hukumannya. Jadi kalau misalnya 6 tahun hukuman, maka kemudian tambah 2 tahun jadi 8 tahun hukumannya. Artinya ada pemberatan kepada orang yang sedang punya bertanggung jawab pada bidang itu, tapi dia melakukan pelanggaran. Nah dia pertama polisi. Nah kalau polisi membuat kejahatan maka ditambah. Kemudian dia jenderal, ditambah lagi. Jadi sebenarnya dia itu hukuman mati 3 kali. Mati, sudah itu mati lagi. Jadi hukumannya itu harus 3 kali ya. Iya, double. Nah ini bukan mati malah kemudian dijadikan dikurangi jadi seumur hidup. Nah kalau seumur hidup, nanti kemudian diajukan PK, kemudian nanti jadi 20 tahun. Nah 20 tahun kemudian sudah itu remisi ya paling tinggi dia masih muda, kemudian dia punya bisnis narkoba, masih jalan dan seterusnya, bisa kembali lagi survive lagi seperti biasa. Nah itu soal Mahkamah Agung tentang remisi. Kemudian 20 tahun si istrinya jadi 10 tahun, 10 tahun kemudian nanti PK menjadi 5 tahun, 5 tahun jalani 3 tahun, 4 tahun bisa bebas. Padahal dia juga seharusnya tidak jauh beda daripada suaminya hukumannya, karena dia yang menjadi dalang sebenarnya dari semua persoalan Sambo itu. Mas Angga. Iya, baik. Terima kasih banyak Bang Dullah atas dialognya di pagi hari ini. Semoga selalu sehat. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.